scholastic book. Isinya apa? Penulisnya seorang bernama Neil D. Walsh. Dia membuat sebuah percakapan seperti dialog. Yang satu itu Allah, yang lain itu penanya-penanya. Lalu terjadi dialog. Lalu anak-anak yang gak mengerti itu baca tanya jawab seperti ini. Contohnya, ada pertanyaan. Why am I a lesbian? Mengapa aku menjadi seorang lesbian? Lalu jawabnya seperti suara Allah. Jawabnya begini, bahwa dia dilahirkan memang sudah begitu karena kondisi genetik. Just as you were born right-handed or left-handed, with brown eyes or black eyes or blue eyes, dia katakan. Lalu dia katakan, dan penulis ini yang bersuara seperti Allah mengatakan, go out and celebrate your differences. Tidak ada masalah apa-apa. Kamu merasa diri kamu kok aku punya kecenderungan orientasi seks. Aku wanita, kepingin juga dengan wanita. It's okay. Itu memang sudah bawaan kamu, gak ada kelainan apa-apa. Seperti kalau kamu lahir kok maunya pakai tangan kiri atau pakai tangan kanan, terima saja, rayakan. Seorang anak lain bertanya, I'm living with my boyfriend. My parents say that I should marry him because I am living in sin. Should I marry him? Pertanyaannya, diangkat seperti itu. Kemudian si penulis menjawab dengan suara seperti Allah. Dia jawab begini, who are you sinning against? Memangnya kamu berdosa kepada siapa? Not me. Because you have done nothing wrong. Jadi si penulis memasukkan pikiran-pikirannya dengan kedok suara Allah. Ada pertanyaan lain mengenai pengampunan dosa. Lalu dia menjawab, I do not forgive anyone because there is nothing to forgive. There is no such thing as right or wrong, and that is what I have been trying to tell everyone. Do not judge people. People have chosen to judge one another, and this is wrong, because the rule is, judge not, lest ye be judged. Saudara lihat, si penulis ini juga mengutip Alkitab. Mengutip ayat mengatakan, jangan kamu menghakimi, supaya kamu jangan dihakimi. Maka dia bilang, so jangan menghakimi orang lain berdosa, atau tidak, kan dibilang jangan menghakimi. Bukankah ini pemutarbalikan? Bukankah ini gaya setan? Waktu iblis mencobai Tuhan Yesus, saudara perhatikan, dia juga menggunakan firman Allah. Jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Bukankah ada firman Tuhan mengatakan bahwa dia akan mengutus malaikatnya menatang kakimu supaya tidak terantuk kepada batu? Memakai firman Tuhan. Waktu iblis menggoda Hawa, dia juga menggunakan firman Tuhan. Bukankah Tuhan telah berfirman bahwa kamu tidak boleh makan buah dari pohon-pohon di tangan ini? Dia memutarbalikkan firman. Maka kita harus mengetahui kebenaran. Saya memanggil setiap orang Kristen untuk rajin belajar Alkitab. Kalau waktu saudara tidak bisa datang ke Bible study, saudara harus belajar sendiri. Bahkan kalau saudara bisa datang ke Bible study pun, saudara tetap harus belajar lebih dari cuma belajar di Bible study saja. Kita harus mengetahui kebenaran. Kalau tidak, diplesetkan sedikit, kita sudah tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, lalu kita ikut, padahal mungkin itu adalah sesuatu yang salah kaprah. Kekuatan kita ada di ikat pinggang kebenaran. Itulah langkah pertama. Kita harus mengenal kebenaran. Bahkan kita harus hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Baju sirah itu baju yang dibuat entah dari lembaran metal
atau potongan-potongan metal dijahit, dihubungkan dengan engsel supaya menutupi bagian dada. Sebab dada ini vital sekali. Kalau sekarang mungkin itu jaket anti peluru. Betul? Kalau kena di bagian sini, wah, itu kemungkinan game over itu besar sekali. Jadi tutup bagian dada. Orang sekarang pakai jaket anti peluru belajar dari pasukan-pasukan tempur zaman purba. Mereka sudah tahu bagaimana melindungi bagian dada. Kita prajurit Kristus perlu penutup dada. Apa? Dikatakan keadilan. Apa itu keadilan? Terjemahan bahasa Indonesia untuk istilah ini tidak langsung memberitahukan gambaran yang mesti kita mengerti. Di dalam bahasa asli, diterjemahkan bahasa Inggris, righteousness. Keadilan itu adalah righteousness. Apa itu? Itu adalah kondisi hidup yang right, kondisi hidup yang benar di hadapan Allah. Kondisi hidup kita yang sesuai seperti yang kita imani, seperti yang kita yakini, seperti yang kita akui. Apa yang kita akui? Kalau saudara belajar ditanya, saudara bisa jawab. Orang Kristen mesti bagaimana? Kita bisa jawab. Kita bisa ucapkan pengakuan iman rasuli. Apakah yang kita imani, yang kita akui itu kita hidupi di dalam kelakuan kita? Jadi tameng atau baju sirah, maksudnya baju sirah penutup dada adalah kelakuan hidup Kristen yang sesuai dengan kebenaran dan dengan iman. Hal-hal yang praktis saja. Orang Kristen harus punya integritas yang terpuji, keutuhan hidup. Bukan cuma omong bagus, kelakuan juga harus bagus. Paulus berkata kepada Titus, perhatikanlah dirimu, perhatikanlah pengajaranmu, sedemikian rupa sampai orang tidak bisa menemukan kesalahan dalam hidupmu, sehingga mereka tidak bisa mencela, mengkritik atau menyerang kamu. Kekristenan lemah karena kita hidup seringkali terbukti tidak sesuai dengan perkataan dan pengakuan iman kita. Mengapa generasi muda mengharapkan perubahan? Karena mereka melihat generasi tua hidup tidak sesuai seperti teori yang mereka katakan. Itu selalu yang diserang, bukan? Dalam kampanye juga seperti itu. Kelemahan-kelemahan kita adalah tidak sesuai di dalam kehidupan kita, tidak sesuai dengan pengakuan kita. Teori-teori cuma teori saja, tapi no action, cuma omong saja, talk only. Orang-orang yang berkampanye supaya jangan ngurusin orang yang mau lesbian, yang mau homoseks, yang jadi gay dan sebagainya, mau menikah dengan sesama jenis. Jangan urus, kamu gak usah nudingi, gak usah salahkan kami. Lihat dirimu sendiri, kamu sendiri kawin cerai. Orang-orang Kristen juga bercerai, keluarganya tidak beres, tapi ingin mempertahankan keluarga. Apa yang kamu ingin pertahankan? Mungkin kami lebih baik dari kamu. Demikian teori mereka. Kamu tidak bisa mengurus anak-anakmu, kami bisa mengurus anak-anak asuh kami. Apa yang kita mau omong kalau mereka menyerang seperti itu? Oleh sebab itu Paulus mengatakan kita harus memakai baju zirah, penutup dada, righteousness. Hiduplah dengan benar dan terpuji. Kalau orang Kristen hidup sangat mengagumkan, terpuji, saudara-saudara, kita nggak usah omong banyak. Tetangga-tetangga akan lihat. Ketika teori dikumandangkan, wah, nggak perlu lagi definisi rumah tangga, pernikahan, bongkar saja. Apa mereka mau ikut nanti? Kalau mereka lihat orang-orang Kristen, familinya bagus, kehidupan keluarganya indah, anak-anaknya baik-baik semua, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang rambutnya seperti rainbow pancawarna, nggak ada yang lidahnya ditusuk-tusuk segala macam, aneh-aneh. Anak-anak yang disekolahkan, dibayari, lalu berprestasi. Wah, mereka mau. Kenapa mereka begitu? Mereka itu keluarga yang menyanyi memuji Tuhan, keluarga yang malam hari membaca Alkitab bersama-sama,
keluarga yang pergi ke gereja pada hari Minggu, wah kami mau ikut seperti mereka juga.